Yahoo Fefu, selamat datang kembali di Nias Pride. Sekarang kita lagi di biasalah. Enggak, kita di siang hari ini kita kedatangan salah satu orang yang kebetulan pernah hadir juga di channel ini tahun lalu lebih tepatnya. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Bang Marinus Gea. Oke, kembali lagi bersama gua Adit dan kali ini kita sudah bersama Bang Marinus Gea. Nah, ini kedua kalinya Bang Marinus muncul di channel Nias Pride ya. Setelah sebelumnya kita sempat ketemu di tahun lalu kalau nggak salah. Ya. Nah, Bang Marinus, apa kabar nih Bang? Kabar baik. Wah, kabar baik. Ya, Apalagi kabar ini baik. juga cuaca cerah, kita santai ini apalagi hari Minggu ya, kita Sunday best. Yes. Yes, ini happy Sunday juga istilahnya. Nah, Bang Marinus, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih. Latar belakang Bang Marinus seperti apa sih? Dulu pendidikan seperti apa? Bagaimana saat awal berkarir dan akhirnya terjun ke dunia politik? Boleh diceritakan, Bang? Ya. Makasih Dit, Iya. sudah diundang kembali ke Nias Pride. Ini saya senang sekali dan bangga karena kehadiran saya yang kedua kali ini pertanda bahwa Nias Pride sangat senang dengan saya dan juga para pemirsa ya. Saya sebenarnya dulu ya dari latar belakang pendidikan saya di bidang akuntansi. Oh, oke. Saya di bidang akuntansi, kemudian tidak ada pendidikan politik yang saya tekuni sebelumnya. Kemudian saya berbisnis, kemudian ya melalui wira swasta, mulai dari wira swasta kecil, lalu kemudian berkembang hingga 2012 itu saya mulai aktif di organisasi-organisasi termasuk organisasi politik. Itulah yang mengawali saya sehingga sampai sekarang saya dikenal di kalangan konstituen saya sebagai politisi. Dan banyak orang tidak tahu bahwa saya ini orang akuntansi. Iya, saya juga baru tahu. Menarik sih. Iya. Menarik. Saya kira akan ada Abang belajar di dunia politik memang dari sejak kuliah dulu. Ternyata tidak ada pendidikan formal untuk Tidak ada politik. pendidikan ya. politik. Menarik sekali ini. Jadi pendidikan keorganisasian aja yang memang membantu saya untuk bisa lebih survive di politik dan ada pepatah mengatakan pengalaman itu adalah guru yang baik. Ternyata memang faktanya begitu ya. Karena saya sering berorganisasi, saya sering terjun ke dunia masyarakat, sehingga dari situ saya bisa belajar dan bisa mengikuti arah-arah politik dan bagaimana berpolitik dengan baik. Berarti memang benar kalau istilah mahasiswa yang ikut organisasi itu cukup bagus ya. Membuka Bagus peluang itu. yang cukup luas sih. Jadi kalau ada anak-anak yang sedang kuliah ikut BEM, ikut untuk berorganisasi kejuruan di kampus-kampus itu sangat bagus sekali karena itu adalah bagian dari pendidikan ya. Dari bagian dari pendidikan yang mungkin tidak ada SKS-nya gitu kan ya itu. Ya. Tapi kalau dijumlahkan itu bisa lebih dari 20 SKS sendiri mungkin. Ya. Karena saya juga merasakan kehidupan berorganisasi mengorbankan banyak waktu, tapi memang itu yang disenangi saat itu. Iya. Jadi memang memberikan dampak yang cukup besar sehingga untuk Bang Marinus sendiri dapat menjadi pintunya untuk berkiprah di dunia politik. Nah, dan dari awal saya tidak pernah berpikir harus terjun ke dunia politik. Oh iya. Sejak saya muda, saya hanya berpikir bagaimana mencari sesuap nasi, tapi ya ternyata alam membimbing ke arah politik. Mudah-mudahan saya berpikir nanti di 5 tahun, 10 tahun akan datang, Adit juga akan menjadi politisi. Waduh. Saya doakan. Saya tidak bisa menolak, tidak bisa menerima. Saya biarkan alam yang membawa. Iya. Oke Bang. Nah, tadi bicara soal kemahasiswaan juga, saya mau ini sih bertanya untuk pemuda-pemuda nih, khususnya pemuda-pemuda di Nias, banyak nggak sih yang Abang tahu terjun di dunia politik? Ya. Kalau sekarang ini akhir-akhir ini saya melihat ada ketertarikan bagi anak-anak muda kita sekarang ya di Nias untuk terjun ke dunia politik, tetapi masih ada rasa khawatir. Ya kalau saya nanti kalau saya berpolitik seolah-olah saya tidak bisa mencukupi hidup saya sendiri, saya tidak akan bisa sejahtera dan ada juga yang beranggapan anak-anak muda kita karena memang sudah didoktrin ya ada doktrinasi yang dari
dari senior-senior, dari lingkungan, dari berbagai sumber bahwa politik itu jelek loh. Padahal sebenarnya politik itu baik, politik itu baik. Ya, kalau ditekuni, dijalankan sesuai dengan hakikatnya, politik itu good. Nah, oleh karena itu saya sangat menghimbau dan mendukung anak-anak muda yang mau belajar ya berpolitik, mau belajar yang untuk menekuni dunia politik, tentu dunia politik yang yang berguna untuk masyarakat, ya, yang memang memperjuangkan hak-hak rakyat. Betul. Dan rakyat itu ya termasuk kita juga, Betul. ya, untuk kemajuan kita bersama. Tapi politik juga, saya tidak bisa pungkiri bahwa itu juga politik yang jelek, ya, yang memang dengan sengaja membuat dirinya untuk melakukan yang kontra, ya kan begitu ya. Nah, memang di dunia politik tidak bisa kita hindari bahwa ini yang kamu yang urusan baik-baik saja, ini yang urusan jelek-jelek saja, tidak bisa begitu. Kadang-kadang memang sering terjadi perubahan-perubahan yang sangat dinamis. Makanya ada istilah yang sering dipakai dalam politik itu, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada dalam politik adalah kepentingan. Nah, kepentingan yang kita bawa untuk anak-anak muda Nias, kepentingan yang kita bawa bagaimana memajukan Nias di mana kita berada dan bagaimana memajukan Nias tempat kita dilahirkan. Begitu. Nah, tadi bicara soal memajukan Nias juga, Bang Margo sempat mention di pilkada kemarin Abang juga melakukan satu usaha nih untuk memajukan Nias, salah satunya dengan mengusung salah satu pasangan calon dalam pilkada. Nah, itu Abang ada keyakinan dari mana sih kok Abang yakin banget nih calon yang Abang usung bakal menang? Pertama yang saya yakini bahwa harus ada konsep dan strategi. Ya. Menjadi pemimpin Nias itu kalau tidak punya konsep, kalau dia hanya hadir seperti yang normal-normal saja, itu tidak ada bedanya dengan yang lama-lama. Nah, konsepnya bagaimana? Untuk membuat konsep itu harus mengerti tentang Nias, tahu tentang Nias dari berbagai aspek, aspek ekonominya, politiknya, masyarakatnya, ya kan? Segala sesuatu, ya, itu dia harus tahu. Nah, sehingga ketika saya mendukung salah satu calon, saya mengerti bahwa calon yang saya dukung itu, ya, Pak Yatule, dia punya konsep yang saya tahu bahwa ini akan membawa Nias menjadi lebih baik, ya, menjadi Nias yang benar-benar kita harapkan, kan itu, ya. Lalu kemudian baru strateginya apa? Strategi politiknya bagaimana memenangkan calon kita, ya kemudian. Tentunya itu juga banyak ilmunya, ya, dalam membangun strategi politik memenangkan calon yang kita usung itu. Tentunya ada kita juga harus belajar tentang strategi bagaimana berperang, begitu ya, lalu menganalogikan itu dalam strategi politik. Membangun strategi perang itu tidak harus berhadapan dengan musuh, kan begitu ya, tapi kita bisa mengalahkan musuh kalau di perang ini, ya, mengalahkan musuh tanpa kita harus menembak dia, kan begitu kan? Betul. Nah, dari politik sebenarnya hanya meyakinkan masyarakat bahwa ini calon pemimpinmu yang akan bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Nias nantinya, kan begitu. Ya, jadi konsep dan strategi. Itulah yang membuat saya yakin. Sehingga walaupun awalnya ya saya melihat dari 4 calon yang muncul, calon yang saya usung itu hanya di bawah 10%, sekitar 7% lah surveinya. Elektabilitas ya, Bang? Ya, popularitas, elektabilitas, semua di bawah 10%. Yang lain sudah ada 30, 40, tinggi-tinggi. Ini sampai ketika kita mengajukan itu rekomendasi kepada partai pun enggan untuk memberikan itu karena surveinya tidak ini. Tapi saya katakan tidak. Karena saya yakin kita punya strategi yang baik untuk memenangkan calon ini. Dan itulah yang kita lakukan kemarin. Wah, ternyata saya kira
saya baru tahu nih elektabilitasnya di bawah yang lain ya. Iya. Justru malah ini ya, jadi lebih amazing, lebih Yes. menakjubkan karena Bang Yaa bisa yakin walaupun Bang Yaa Bang Ya. Marinis bisa yakin pada Bang Yaa Ya. walaupun elektabilitasnya rendah. Karena modal tadi, modal konsep konsep, tadi, ya. konsep yang sudah dibuat itu untuk tujuan membangun dapat diimplementasikan lebih baik kepada masyarakat dan masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Luar biasa. Itu. Oke, mungkin itu aja untuk siang hari ini. Ya. Bang Marinus, terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you, Dit. Mungkin untuk kedepannya semoga semua yang dikerjakan lancar. Amin. Dan kalau bisa kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa undang saya lagi. Yes. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang Ya. Marinus. Thank you. Selamat sayang. Yo. Yo, Vivu. Yo.